Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kita lihat perkembangan terbaru dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang saat ini. Sudah ada Valentina Chelsea yang memantau dari lokasi. Valentina, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana perkembangan informasi di sana? Ya Indra, baru saja kami melihat kedatangan ada 2 orang keluarga yang diduga ini merupakan keluarga dari salah satu korban kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang pada dini hari tadi. Dan saat ini keluarga korban yang diduga menjadi keluarga korban ini sedang masuk ke dalam posko yang memang sudah didirikan oleh pihak lapas beserta pihak-pihak terkait, tepatnya di depan pintu masuk Lapas Kelas 1 Tangerang untuk memberikan data-data diri, kemudian juga data-data antemortem seperti tadi yang disampaikan oleh Kabak Humas Ditjenpas Kemenkumham Rika Aprianti pada saat meninjau di sini. Dan dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Rika Aprianti tadi beberapa saat lalu, ada beberapa poin yang kami dapatkan di mana untuk saat ini pihak Kemenkumham khususnya Ditjenpas, pihak lapas bersama juga dengan kepolisian dan pihak terkait sedang fokus untuk mengembalikan kondisi Lapas Kelas 1 Tangerang ini untuk menjadi kembali lebih kondusif. Dan tadi dikatakan memang untuk saat ini sudah lebih kondusif jika dibandingkan dengan beberapa saat lalu. Tadi disebutkan pula update data terbaru terkait dengan jumlah korban yang terkena dampak dari kebakaran ini di Lapas Kelas 1 Tangerang, di mana di korban meninggal ini ada sekitar 41 orang, kemudian 72 orang napi ataupun tahanan ini mengalami luka ringan, di mana 30 diantaranya ini sedang dilawat di klinik di dalam Lapas Kelas 1 Tangerang. Kemudian lainnya ini juga dirawat ada di Masjid Lapas, kemudian 8 napi ataupun tahanan juga mengalami luka berat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. Sementara untuk 41 korban meninggal ini dilakukan otopsi ataupun dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang. Tadi dipastikan pula bahwa yang terkena dampak kebakaran ini hanya blok C2. Sebagai gambaran, tadi informasi kami dapatkan bahwa untuk C2 ini berada di sisi barat dari Lapas Kelas 1 Tangerang, dan ini dikhususkan untuk napi narkoba. Untuk secara total kapasitas di napi di blok C2 ini tadi dikatakan memang hanya 40 orang. Ini terdiri dari 19 kamar. Namun tadi dibenarkan pula oleh pihak Ditjenpas bahwa sebenarnya ini sudah terjadi over kapasitas, di mana di blok C2 yang seharusnya diisi hanya 40 orang, ini ada sekitar 122 orang napi ataupun tahanan yang berada di situ, sehingga ini juga menjadi evaluasi dari pihak Ditjenpas. Namun tadi dipastikan bahwa standar operasional terkait dengan mitigasi bencana juga sudah dilakukan oleh pihak Lapas Kelas 1 Tangerang, di mana hingga saat ini mereka juga berfokus terkait dengan pemberian informasi kepada keluarga korban. Tadi dikatakan pula sudah disediakan pula call center di nomor 0813 8355 7758. Pihak keluarga bisa langsung menghubungi nomor ini atau datang langsung ke Lapas Kelas 1 Tangerang, karena pihak Ditjenpas sangat terbuka tadi dikatakan untuk menerima keluarga korban dan juga mengkonfirmasi terkait data diri. Adapun dokumen-dokumen yang harus dibawa tadi dikatakan oleh Humas Ditjenpas, diantaranya identitas diri yang membuktikan bahwa korban yang bersangkutan merupakan keluarga dari keluarga tersebut, kemudian data diri, KTP, KK, dan pastinya diharapkan juga membawa data diri antemortem ke dalam posko ini untuk memastikan identitas diri korban. Dan hingga saat ini pun kami masih menunggu nantinya apakah ada keterangan lanjutan dari pihak lapas, karena kurang lebih 30 menit lalu kami juga melihat kedatangan dari perwakilan Barreskrim Polda Metro Jaya Tubagus Adi Hidayat, dan tadi pun selama kurang lebih 2 jam sudah ada sejumlah pihak yang datang, baik itu dari Kapolda Metro Jaya, kemudian dari Kemenkumham, BPBD, kemudian juga di Ditjenpas, sehingga hingga saat ini kami masih menunggu keterangan lanjutan update terbaru terkait dengan pasca kebakaran ini. Indra. Ya, memang benar sekali Valentina Chelsea, soal over kapasitas tadi juga diamini begitu kan oleh Ibu Rika.
sebagai Kabag Humas Dirjen Pas, tetapi juga memang pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang, apakah memang mitigasi bencana, SOP mitigasi bencana di sana berjalan dengan baik atau ada yang miss? Karena memang informasi yang beredar sejauh ini kan masih pada tentang penjaga yang sedikit dibandingkan narapidana yang jumlahnya over kapasitas tadi. Tapi kita akan cari tahu seperti apa detailnya, apakah memang bisa hanya tanda kutip bersembunyi di balik alasan tersebut ataukah memang ada pengabaian dan kelalaian di sana. Tapi yang pasti mungkin bisa digambarkan karena Anda ada di lokasi, apakah posko itu ada di luar tempat Anda melaporkan saat ini ataukah keluarga digiring ke dalam lapas yang memang itu tidak semua orang bisa masuk di situ? Pokoknya untuk sementara di situ ya. Iya, saya gambarkan sedikit Indra, untuk posko yang disediakan oleh pihak Lapas Kelas 1 dan juga Ditjenpas ini berada di luar dari gedung utama lapas, di mana di sisi timur. Jadi begitu masuk ini berada di sebelah kiri atau di sisi timur dari pintu masuk Lapas Kelas 1 Tangerang. Pun tadi pihak kepolisian juga menggiring ataupun mengarahkan pihak keluarga yang datang untuk menerima ataupun dan ini kami melihat kedatangan dari Wamenkumham RI. Indra baru saja masuk dan tiba menggunakan mobil ke Lapas Kelas 1 Tangerang. Sudah kami konfirmasi kehadiran dari Wakil Menteri Hukum dan HAM RI. Kita tunggu bersama apakah nanti juga beliau akan memberikan keterangan terkait dengan hal ini, karena sudah banyak sekali pihak-pihak yang datang dan meninjau langsung untuk memastikan bagaimana sebenarnya kejadian kebakaran ini. Kembali ke posko tadi, Indra, sudah lebih banyak lagi keluarga yang saya lihat dan saya pantau datang di sini untuk diarahkan langsung ke dalam posko. Pun kami juga tidak bisa masuk secara langsung ke dalam posko karena memang hanya petugas dari Lapas Kelas 1 Tangerang dan Kemenkumham yang bisa masuk ke situ mendampingi para korban untuk memastikan apakah memang yang datang adalah keluarga korban. Kembali saya ulangi lagi informasi yang ataupun data diri yang dapat dibawa oleh keluarga korban langsung ke Lapas Kelas 1 Tangerang ini adalah identitas diri yang membuktikan bahwa korban merupakan satu keluarga, baik itu KTP, bisa KK, foto, dan juga kalau bisa sudah terbukti mungkin menjadi korban meninggal, membawa juga antemortem, data antemortem seperti bekas sisi rambut, kemudian cetak gigi, rongsen gigi, segala macamnya ke posko ataupun melalui call center. Baru nanti akan diarahkan oleh pihak Kelas 1 Tangerang ataupun pihak Lapas dan Kemenkumham untuk mungkin nanti dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang karena memang disitulah para korban meninggal ini dibawa. Indra. Ya, baik, Valentina Chelsea, sedikit lagi, apakah sejauh ini ada informasi akan ada pernyataan pers dalam waktu dekat? Karena yang terus dipertanyakan publik ini adalah bagaimana bisa terjadi kebakaran sebegitu besarnya. Apakah ada rencana dalam waktu dekat yang Anda dengar jadwal akan ada pernyataan pers, baik dari Kalapas mungkin atau dari Wamenkumham yang tadi baru saja hadir? Iya, kita masih menunggu bersama terkait dengan pernyataan tersebut. Namun tadi juga sudah dikonfirmasi pula dengan Humas Ditjenpas Rika Aprianti yang datang langsung di sini bahwa secara berkala pihak Lapas ataupun pihak Kemenkumham akan memberikan statement. Dan tadi baru saja 5 menit lalu kami juga melihat kedatangan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hirais, Prof. Edi, bagaimana nanti hasil dari olah TKP kemudian juga evaluasi dari kejadian ini, dan kita masih menunggu bersama sehingga harapannya memang ada kejelasan yang lebih pasti lagi, tidak hanya bagi masyarakat luas namun khususnya bagi keluarga korban. Indra. Baik, kami tunggu terus update informasi dari Anda ya, Valentina Chelsea melaporkan langsung dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang.